Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Aceh Wawan Riswandi, NIM 0521101134, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan singkat tentang permasalahan dalam sistem PPDB online, di mana video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Permasalahan dalam sistem PPDB online. Latar belakang masalah. Program PPDB online yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk membuat sistem penerimaan siswa baru yang adil, jujur, dan akuntabel. Tapi dalam pelaksanaannya ada banyak masalah dengan pelayanan publik, seperti saat pendaftaran berlangsung, server sering mengalami error atau lambat. Kedua, kurangnya interaksi dengan orang tua, terutama di daerah dengan akses internet yang terbatas. Ketiga, ada ketidaksesuaian dalam data zonasi, termasuk kependudukan, jarak sekolah, dan alamat. Keempat, minimal ada tanggapan petugas layanan pelanggan terhadap keluhan masyarakat. Solusi atau ide baru yang ditawarkan. Pertama, platform terpadu PPDB cerdas yang berbasis integrasi data dan layanan multikanal. Dinas Pendidikan yang verifikasi alamat dan identitas calon siswa secara real time. Kedua, solusi multi-channel. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi mobile, loket kelurahan atau pusat layanan sekolah selain melalui website. Ketiga adalah chatbot dan helpdesk tersedia 24 jam sehari untuk membantu pengguna dan menjawab pertanyaan mereka. Keempat, integrasi data otomatis dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan Dinas Pendidikan untuk verifikasi identitas dan alamat calon siswa secara real time. Keempat adalah di dashboard transparansi publik, statistik seperti jumlah pendaftar, kuota zonasi, jarak terdekat, dan hasil seleksi sementara ditampilkan. Teori yang digunakan adalah solusi ini didasarkan pada teori pelayanan publik yang dikembangkan oleh J. Hamal, Parasuraman, dan Berry 1988, yang sekarang dikenal sebagai model SER-QUAL yang mencakup 5 dimensi yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu reliabilitas atau keandalan sistem harus beroperasi secara konsisten. Kedua, responsif, daya tanggap, petugas harus menanggapi keluhan dengan cepat. Ketiga, ansuran, jaminan, orang-orang harus percaya bahwa proses berjalan dengan aman dan adil. Yang keempat adalah empati. Layanan harus mempertimbangkan kesulitan orang-orang yang tidak melek digital. Dan yang terakhir adalah tangibles, bukti fisik. Fasilitas layanan seperti loket, aplikasi, dan portal harus mudah digunakan dan ramah pengguna. Model ini menjadi salah satu teori paling penting dalam studi pelayanan publik dan manajemen jasa karena mampu menilai sejauh mana lembaga publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, dan lembaga lainnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Strategi pelaksanaan. Pihak-pihak yang terlibat adalah: 1. Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab atas sistem PPDB secara keseluruhan. Kedua, Dinas Kominfo bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, teknologi, dan server. Ketiga, Dukcapil menggabungkan data kependudukan untuk verifikasi alamat. Keempat, operator PPDB dan sekolah memberikan layanan teknis dan langsung ke masyarakat. Kelima adalah orang tua dan masyarakat siswa adalah pengguna layanan. Langkah implementasi. 1. Adalah analisis dan desain kebutuhan sistem. Analisis masalah PPDB sebelumnya, pengumpulan permintaan pengguna dan operator. Kedua, pembangunan dan integrasi. Mengembangkan dashboard publik, chatbot, modul verifikasi Dukcapil, dan modul pendaftaran dan laporan. Ketiga, inisiasi dan pembentukan tim. Bentuk tim inti Dinas Pendidikan, Kominfo, Dukcapil ditambah vendor dan akademisi. Keempat, evaluasi pilot dan peningkatan, yaitu mengumpulkan metrik seperti tingkat kesalahan, waktu respon, dan kepuasan pengguna, dan perbaiki masalah dan prosedur teknis.
Dan yang terakhir adalah operasi dan pengawasan berkelanjutan. Jadwal pemeliharaan tim pengawasan tersedia 24 jam sehari selama periode pendaftaran serta review kebijakan zonasi, data dan laporan setelah periode. Potensi hambatan. Pertama adalah hambatan teknis yang berhubungan dengan keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil. Kedua, kesulitan bagi orang tua atau siswa yang tinggal di daerah pedesaan untuk menggunakan literasi digital. Ketiga, keterlambatan dalam mengintegrasikan data di antara berbagai lembaga. Keempat, resistensi birokrasi terhadap transformasi baru dalam sistem. Dan yang terakhir adalah keamanan data dan kemungkinan kebocoran informasi sensitif. Kesimpulan, permasalahan pada sistem PPDB online menunjukkan bahwa walaupun penggunaan teknologi dapat memudahkan proses pendaftaran, masih ada berbagai tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan jaringan internet, kurangnya kemampuan masyarakat dalam literasi digital, keterlambatan integrasi data antar lembaga, penolakan terhadap perubahan sistem, serta ancaman keamanan data menjadi kendala utama. Karena itu dibutuhkan peningkatan akses internet, pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat, serta penguatan keamanan data kerjasama antar instansi agar pelaksanaan PPDB online dapat berjalan lebih lancar, terbuka, dan merata bagi semua pihak. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.